maka dia bisa jadi ibadahnya tidak diterima. Ya, na'udzubillah. Yang kedua adalah orang yang lebih faqih dan mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila dua imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih faqih, lebih faham fikih dan lebih mengetahui sunnah Nabi SAW, maka yang lebih faqih didahulukan. Ya. Karena beliau mengatakan, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamu bis sunnah. Andaikan bila mereka sama dalam bacaannya, maka yang didahulukan yang paling mengetahui sunnah di antara mereka. Kemudian orang yang paling dulu hijrahnya dari negeri kekafiran atau negeri Islam, ya, negeri Islam, ya. Atau kalau kita sekarang juga hijrah makna dalam bisa jadi dulu sama-sama dalam kumbangan kemaksiatan, tapi ada yang lebih dulu hijrah duluan, dan dia yang didahulukan. Kalau misalnya sama, ya. Kemudian juga yang paling dulu masuk Islam bila mereka dalam hal hijrah sama. Kemudian yang terakhir baru yang paling tua. Bila mereka semuanya sama dalam semua perkara di atas, maka yang paling tua didahulukan. Karena dalam suatu riwayat disebutkan, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamu sinna. Andaikan dalam hijrahnya sama, maka didahulukan orang yang lebih tua umurnya. Kalau di kita biasanya, mohon maaf ya, di masyarakat Indonesia biasanya justru yang paling tua nomor satu. Ya, jadi ketika yang pertama tuh justru yang paling tua. Kenapa? Nggak enak soalnya orang tua gitu kan. Padahal belum tentu bacaannya betul gitu kan. Ya. Kalau sesuai sunnah Nabi SAW, justru yang paling tua ini kalau semuanya sudah sama, baru kemudian dilihat umurnya. Ya. Walaupun kita nggak perlu keluarin KTP masing-masing, nggak perlu ya. Tapi diperkirakan saja. Gitu. Jadi yang paling tua adalah yang terakhir bila semuanya sama. Nah, kalau semuanya sama semua, baru diundi gitu, ya, kita para ulama ya. Kalau semuanya sama, ini seperti Nabi SAW itu kalau mau ikut beliau misalnya beliau berjihad, kan beliau bawa istrinya, karena istrinya banyak maka diundi biasanya. Kemudian tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. La ya'ummanna ar-rajulu rajula fi ahlihi wa la fi sultani. Janganlah seseorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada daerah kekuasaannya. Artinya kalau kita diundang, walaupun kata para ulama, bacaan kita lebih baik dan juga kita lebih faham agama dibandingkan si tuan rumah, tetap yang paling berhak itu adalah tuan rumah. Kecuali tuan rumahnya mempersilahkan, silakan Pak. Gitu. Kecuali mempersilahkan tidak mengapa. Tapi seseorang ya, tidak boleh kalau misalnya tidak dipersilahkan langsung dia misalnya langsung seperti itu ya. Begitu juga penguasa, ya misalnya pemimpin besar. Kalau dia dia berkuasa di suatu tempat, ya, maka dia lebih berhak walaupun di situ yang datang di ulama. Kalau dia tidak mengizinkan, ya, maka tetap itu adalah haknya penguasa tersebut. Salah atau benarnya dia yang tanggung, gitu kan? Dia yang tanggung. Demikian juga imam masjid rawatib. Kalau di sebuah masjid ada imam tetap, misalnya imam tetap dari hari Senin sampai Rabu ini, Kamis sampai Jumat atau sampai Ahad ini, maka dia lebih berhak daripada selainnya, ya. Kecuali dari pemimpin tetap dia yang nomor satu, ya. Walaupun yang lain ada yang lebih mengetahui bacaan yang lebih bagus atau mengetahui fikih, ya. Kalau imam rotib dia sudah sama, sudah standar, ya, maka dia lebih utama, ya. Kemudian orang yang haram menjadi imam tentunya wanita mengimami laki-laki. Ini tentunya saja diharamkan, ya, menurut umumnya ulama. Jumhur ulama. Kemudian keimaman orang yang berhadas dan orang yang terkena najis sementara dia mengetahui. Bila makmum tidak mengetahui hal itu sampai sholat selesai, maka sholat makmum sah. Maksudnya apa Pak? Seseorang mengimami sholat,
Dia sadar, aduh saya ini tadi mohon maaf ya, saya junub gitu. Tapi tahu dia sudah di tengah sholat, kalau dia mundur dia malu, gengsi gitu. Akhirnya dia terusin sholatnya. Maka pada saat itu kondisi dia mengimami haram hukumnya. Tapi bagaimana dengan sholat makmum? Sholat makmum dia sah. Yang tidak sah ini si imamnya, dan dia berdosa karena dia tahu bahwa dia hadas. Kalau misalnya sudah selesai sholat baru dia nyadar, aduh ternyata saya tadi belum wudu, gitu kan? Atau tadi misalnya saya belum mandi junub, gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau si dia jadi imamnya, dia mengulangi sholat, tapi makmum tidak. Makmum tidak. Ya. Kemudian juga adalah ketiga, keimaman orang yang ummi, orang yang tidak membaca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak bisa membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung, atau dia mengidghamkan huruf yang bukan idgham atau mengganti huruf, ya. Seperti saya bilang tadi, seperti kita bahas tadi, harusnya an'amtu alaihim misalnya, ya. Kemudian tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan. Ada juga orang baca alhamdulillah, harusnya alhamdulillah pakai ha, ya. Ha itu letaknya di tengah tenggorokan, adapun ha itu di bawah. Ini merubah arti, ya. Kalau merubah arti maka bisa menjadi tidak sah sholatnya, ya. Sebagaimana disebutkan, maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali bila mengimami orang yang sama dengannya, ya. Maksudnya apa? Kalau ternyata dia ngimamin teman-temannya yang sama-sama mohon maaf, kondisinya seperti itu, bacaannya tidak lebih baik dari dia, semuanya sama, maka pada saat itu sah. Tapi kalau di belakangnya ternyata ada orang yang lebih paham, lebih bisa bacanya lebih baik, dia mengimami, maka saat itu tidak sah. Ini menurut umumnya ulama, ya. Makanya ini memang tanggung jawab besar, ya, bagi imam dan juga bagi pengurus, ya. Tentunya di balik tanggung jawab itu ada keutamaan dan pahala yang besar juga di sisi Allah. Kemudian juga keimaman seseorang fasik yang ahli bid'ah. Ini juga tidak boleh bila kefasikannya jelas dan mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan. Maksudnya bid'ah yang mengkafirkan ini perbuatan bid'ah yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Contohnya apa? Mohon maaf. Misalnya sebagian kelompok Syiah itu, misalnya mereka gulu, sangat berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, ya. Juga terhadap keturunan beliau yang disebut sebagai para imam. Sehingga mereka sampai berlebihannya itu mereka mengatakan bahwa para imam itu mengetahui hal-hal yang gaib, bahkan mereka lebih mulia dari para nabi, ya. Bahkan kunci surga dan neraka itu ada di tangan mereka, ya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube gampang sekali, mereka itu mengatakan kalau seseorang berhaji